Sumur minyak ilegal meledak, 4 korban tewas terbakar. Mayat membusuk di Batu Raja teridentifikasi. 449 TNI unit 200 Bakti Negara kembali dari jaga perbatasan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Sebuah sumur minyak mentah ilegal yang berada di sekitar Sungai Parung di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin meledak. 4 orang warga tewas, 4 korban lainnya mengalami luka bakar serius. Sumur minyak mentah ilegal di Desa Sri Gunggung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, yang sempat memicu pencemaran sungai pada 21 Juni, kemudian terbakar pada 28 Juni. Saat ledakan terjadi, warga sedang mengambil minyak di aliran sungai, tiba-tiba sumur ilegal meledak dan kobaran api membesar. Api baru bisa dipadamkan pada Sabtu 6 Juli kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban tewas, yakni Dedi, 31 tahun, warga Sukananti, Alexander, 45 tahun, Ujang, 70 tahun, Hatta, 42 tahun yang terdampar di pinggir Sungai Dawas. Sementara itu, petugas terus melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan Forkopimda serta pejabat Bupati Musi Banyuasin dan Sekda agar upaya penutupan di lokasi bisa berjalan maksimal serta melibatkan SKK Migas dan KKS. Forkopimda sudah meninjau lokasi legal drilling yang beberapa hari ini jadi masalah. Kemarin sempat meluying masuk ke Sungai Dawas dan jadi kebakaran juga kemarin sore. Sudah kita tinjau dan kita berupaya untuk menanggulangi bersama-sama dengan SKK Migas dan Pertamina untuk memadamkan api dan juga mengatasi pencemaran lingkungannya. Dari Pertamina akan turun, mulai besok kita sudah mengeluarkan alat semua untuk agar ini tidak melebar kemana-mana. Dari Musi Banyuasin, Edi Lesari, iNews melaporkan. Sementara itu, meledaknya sumur minyak di Desa Sri Gunung Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, polisi bergerak cepat dan menetapkan 2 pemilik sumur minyak menjadi tersangka. Dari video drone memperlihatkan semburan api dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin sejak 28 Juni kemarin. Berselang sepekan, semburan minyak terjadi kebakaran, 4 korban meninggal dunia, yakni Bodi alias Dedi, 31 tahun, warga Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Luka bakar sebesar 95%. Alexander, 32 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian Ujang, 68 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Hatta alias Atta, 45 tahun, warga Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan 4 warga korban luka bakar, yakni Agus Mahendra, 24 tahun, warga Sungai Lilin, luka bakar 57%. Eki Winata, perempuan berusia 23 tahun, warga Desa Pinang Banjar, Sungai Lilin, luka bakar 73%. Kemudian Beni Saputra, 36 tahun, Desa Kalidadi, Kalirejo, Lampung Tengah, dengan luka bakar 35%. Dan Herman Dedi, 48 tahun, warga Sungai Lilin, luka bakar 60%. Polisi menetapkan 2 orang tersangka, yakni TM dan AF. Dan membuka Polsek Sungai Lilin telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka.
Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda melibatkan SKK Migas dan K3S di lingkungan SKK Migas dan BPBD, kemudian dari Pemda, dari Pol PP dan juga Basarnas untuk melaksanakan kegiatan mitigasi, yaitu pembersihan sungai yang teknisnya dilaksanakan oleh SKK Migas dan K3S, yaitu dengan istilah oil boom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api berhasil dipadamkan tertanggal 6 Juli kemarin. Kini pemerintah daerah setempat terus melakukan pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian itu dengan melakukan pembersihan sungai. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Penemuan mayat laki-laki di Jalan Corbeton, Batu Kuning, Batu Raja teridentifikasi. Korban merupakan seorang lelaki bernama Aliudi, warga Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Patang, yang pernah dilaporkan hilang oleh keluarga. Polisi sudah mengidentifikasi sesosok mayat laki-laki yang ditemukan di Jalan Corbeton, Batu Kuning pada bulan Juni lalu. Korban adalah Aliudi, warga Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Patang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, yang dinyatakan hilang dari rumah selama 6 hari. Hal itu menjadi jelas setelah keluar hasil otopsi jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Palembang. Dari hasil otopsi terdapat beberapa luka tusuk di bagian tubuh, salah satunya luka tusuk hingga tembus ke hati korban yang diduga kuat Aliudi menjadi korban pembunuhan. Namun pelakunya masih misterius. Hingga saat ini polisi belum menangkap pelakunya. Pihak kepolisian mengaku saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui motif dibalik tewasnya Aliudi. Untuk diketahui, mayat yang sudah dipenuhi belatung tersebut ditemukan pada tanggal 18 Juni lalu. Di lokasi penemuan mayat, polisi mendapatkan barang bukti senjata tajam jenis pisau yang diduga untuk membunuh korban. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang meringkus 4 pengedar narkoba yang kerap meresahkan masyarakat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,4 kg. 4 pengedar narkoba jenis sabu di Palembang, Sumatera Selatan yang kerap meresahkan masyarakat ini hanya tertunduk malu usai ditangkap oleh polisi. Keempat pengedar tersebut yakni FA, WH, SW yang merupakan warga Lampung, dan WH, serta CN, warga Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1.459 kg. Menurut keterangan polisi, awalnya petugas mendapat informasi dari warga mengenai sebuah lokasi sebagai wadah transaksi narkoba dan berhasil menangkap tersangka pertama berinisial CN. Setelah menangkap CN, polisi melakukan pengembangan dan menangkap 3 pengedar lainnya berinisial FA, SW, dan WH. 4 pengedar narkoba ini merupakan jaringan narkoba lintas provinsi dan mendapatkan narkoba dari bandar asal Riau. Sebagian besar adalah daratan, sehingga ketika sudah masuk di Provinsi Riau di daratan, tentunya untuk menyebar ke daratan Sumatera lainnya pun juga bisa dipermudah. Kami berharap rekan-rekan di perbatasan tetap melakukan peningkatan pengawasan sehingga barang-barang tersebut tidak merebah hingga ke daratan Sumatera lainnya maupun hingga sampai ke Pulau Jawa. Akibat ulahnya, kawanan pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, kurir narkoba dengan barang bukti 23,71 kg sabu divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hukuman seumur hidup. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang kembali menyidangkan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Febri Fadli dengan agenda putusan. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Budiman Sitorus menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febri Fadli dengan vonis umur hidup. Di persidangan, terdakwa dinyatakan secara sah bersalah tanpa hak menguasai, memiliki, atau mengedarkan narkotika jenis bukan tanaman dengan barang bukti sebanyak 23,71 kg sabu, melanggar pasal 114 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh penegak itu dengan pidana seumur hidup. Usai mendengarkan putusan yang dijatuhkan oleh terdakwa, Febri Fadli setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya menyatakan menerima putusan tersebut. Ya, klien kita ya menerima, kan itu kan hanya staf pengadilan, tetap waktunya kan 1 minggu. Nanti ketika kita banding bisa. Selanjutnya, usai persidangan, terdakwa langsung digiring petugas kembali ke Lapas Rutan Pak Jo Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi MNC Media Group Biro Palembang siap sukseskan Pilkada Kota Palembang. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Ya soal kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Ambiar Awards segera di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Mau terkenal dadakan dan punya banyak cuan? Siapapun kamu dari berbagai macam profesi boleh ikutan. Bisa nyanyi dan punya aksi panggung menarik. DMD Panggung Rezeki di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Ambiar Awards 2022 persembahan di tahun ketiga dengan tampilan yang berbeda. Penghargaan musik dan apresiasi untuk para musisi Ambiar. Dengan para pendatang baru yang semakin memperkuat eksistensi musik Ambiar. 8 kategori, 48 nominasi, dan 2 kategori spesial. Dukung jagoan Ambiarmu. Vote melalui aplikasi RCTI Plus. Follow dan komen di @official MNC TV. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Ya soal kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda sama duda keren. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV. Kontes Suara Bintang 2024, 13 calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Iyad Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ambiar Award, kategori pendatang baru terambiar, penyanyi Farah Ambiar, judul lagu Rupamu, penyanyi Jasun Bieber, judul lagu Mas Do, Kisinandua, penyanyi Entinai Ambiar, Bahagiamu Loroku, Vicky Prasetyo, Mali, penyanyi Wahyu F. Giri, Lamunan. Dukung jagoan Ambiarmu, vote melalui aplikasi RCTI Plus. Ambiar Awards 2024 di MNC TV. Apa yang dilakukan aktris jika dimarahi ibu-ibu yang kesal dengan perannya dalam sinetron? Curhat. Yang marahin itu ibu-ibu, bukan Mama Dede. Milih 100 di MNC TV. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda sama duda keren. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis.
Ide Panggung Rezeki, live hanya di MNC TV. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Setelah menjalani tugas selama 16 bulan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, sebanyak 449 personil Kodam 2 Sriwijaya, Yonif 200 Bakti Negara kembali ke kota Palembang. Selanjutnya, para personil diberi waktu cuti selama 16 hari oleh Pangdam 2 Sriwijaya. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Naudi Nurdika menyambut 449 personil Yonif 200 Bakti Negara yang tiba di Pelabuhan Bom Baru Palembang. Dalam penyambutan yang sederhana, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil Yonif 200 Bakti Negara yang telah melakukan tugas perbatasan di Indonesia Papua Nugini selama 16 bulan. Maijen TNI Naudi Nurdika menyampaikan pada Rabu pagi jika tugas yang dijalani oleh para personil Yonif 200 Bakti Negara tidak ringan sehingga bisa dijadikan pengalaman yang berarti dan motivasi ke depan dalam menjalani tugas. Sebagai pengalaman yang sangat berharga bahwa penugasan daerah operasi termasuk di perbatasan itu merupakan tugas negara yang tidak ringan karena menjaga perbatasan, sehingga pengalaman ini akan dijadikan sebagai motivasi, sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk penugasan atau evaluasi penugasan di kemudian hari. Selama menjalani tugas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, para personil Yonif 200 Bakti Negara melakukan tugas pengamanan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah, seperti memberikan pelayanan kesehatan dan juga mengajar. Di antaranya tadi sudah disebutkan kesehatan, kemudian mengajar, kemudian ketahanan pangan, semua program-program pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita laksanakan, kita bantu pemerintah. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Pernah nggak kontak sama OPM atau gimana? Sementara ini kita tidak pernah kontak karena untuk wilayah Papua ini sebenarnya tidak bisa diprediksi, bisa saja. Selanjutnya, para personil Yonif 200 Bakti Negara diberi waktu istirahat selama 16 hari karena sebelumnya para personil Yonif 200 Bakti Negara ini mendapatkan tambahan tugas selama 4 bulan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPU Kota Palembang menerima jajaran iNews Media Group untuk bersinergi bersama dalam mensukseskan keseluruh tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Ketua KPU Palembang, Syawludin, berharap iNews Media Group ikut berpartisipasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pesta demokrasi pada 27 November mendatang. Demi untuk menyukseskan Pilkada Kota Palembang, KPU Palembang terus bersinergi dengan media di Bumi Sriwijaya, salah satunya dengan iNews Media Group. Ketua KPU Palembang, Syawaludin, mengatakan KPU terbuka untuk bahu-membahu bersama dengan media agar setiap tahapan berjalan dan segala kendala bisa dicarikan solusi terbaik. Syawaludin menilai iNews Media Group mampu menjalankan fungsi partisipatif, menginformasikan dan mengedukasi kerja KPU. Misalnya saat ini tim Pantarli sedang melakukan coklit demi akurasi data pemilih. Dengan membawahi 4 TV dan beberapa media online, Syawaludin berharap iNews Media mampu menjalankan fungsinya dalam pesta demokrasi ini. Kabiro iNews Palembang Ardiansa Nugraha menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan seluruh platform yang ada demi mengedukasi warga tentang tahapan calon kontestan pilkada termasuk peningkatan partisipasi warga. Sekarang mungkin lagi tahapan pencoklitan ke masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang
Kami berharap juga dari News TV ikut serta turun ke masyarakat, mensosialisasikan bahwasanya hak pilih masyarakat ini dalam tahap pencocokan, sehingga di hari Rabu tanggal 27 November masyarakat khususnya Kota Palembang bisa datang dan menyalurkan hak pilih mereka ke TPS masing-masing. Pada dasarnya komitmen dari MNC Group sendiri atau Ainus Media Group, kita akan menyukseskan ini dengan berikut kolaborasi dengan para penyelenggara, sehingga masyarakat itu mengetahui setiap tahapan apa khususnya mengenai calon-calonnya siapa, sehingga masyarakat memang betul-betul menjalankan demokrasinya dan semakin meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pilkada di 2024 nanti. Tak hanya KPU Palembang, iNews Media Group siap bersinergi dengan KPU Sumsel dan KPU Kabupaten Kota di Sumatera Selatan sebagai media terbesar di Asia Tenggara. iNews Media Group sudah berpengalaman dalam pemilihan umum. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Universitas PGRI Kota Palembang melaju dengan mutu dibuktikan dengan terselenggaranya Third International Conference on Education dengan menghadirkan langsung narasumber maupun peserta dari berbagai negara di luar Indonesia. Ini merupakan ajang pembelajaran, pertukaran ilmu maupun informasi hingga pertukaran mahasiswa dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Di tengah era kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, para generasi bangsa dituntut untuk terus berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Instansi, perorangan maupun lembaga dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Salah satunya Universitas PGRI Palembang. Sesuai dengan moto, yakni melaju dengan mutu, dibuktikan dengan terselenggaranya Third International Conference on Education dengan menghadirkan langsung narasumber maupun peserta dari berbagai negara di luar Indonesia. Universitas PGRI memberikan tempat kepada para dosen hingga mahasiswa untuk dapat sharing, belajar, serta bertukar informasi dengan beberapa negara yang telah bersinergi dengan Universitas PGRI Palembang. Kemudian ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan langsung di negara Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. 40 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kini nama Universitas PGRI pun mendunia dan mampu bersanding dengan universitas terkemuka di Indonesia. Universitas PGRI menduduki peringkat 2100-an untuk tingkat Asia. PGRI ada di peringkat 500-an dan untuk Indonesia, PGRI ada di peringkat 213. Pertama, ini kita selalu menjaga bahwa konferensi internasional yang betul-betul internasional itu terjalin tepat waktu dan berkesinambungan. Kenapa saya katakan internasional, benar-benar internasional? Artinya persyaratan internasional itu pesertanya minimal 4 negara. Lalu narasumbernya minimal 4 negara. Transformasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Mulai dari mana? Dari inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah start awal untuk kita melakukan transformasi. Dan tidak cukup dari inovasi, harus ada kolaborasi. Nah, International Conference ini tujuannya selain sharing ini juga untuk membangun kolaborasi. Kalau inovasi sudah ada, kolaborasi sudah terbentuk, baru bisa dia transformasi. Jadi saya kira ini sudah yang ketiga dan sama juga di Malaysia dan di Indonesia, bahwa education itu harus diterjemahkan kepada student centric. Jadinya apa yang saya akan discuss hari ini adalah kepada contoh-contoh apa yang telah diimplementasikan di universiti kami sebagai menjadi contoh kepada para guru di sini supaya mereka juga boleh melakukan aktiviti yang sama. Jadi di mana. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.